Mulai kali ini aku pakai Photoshop CC 2019. Jadi untuk teman-teman misalkan untuk kamu yang pakai Photoshop 2006 apa atau CS6, CS5, CC 2016 atau itu nggak masalah. Soalnya nggak jauh beda kok yang CC ya. Nah, di sini akan lembaran kerjanya kan seperti ini. Nah, awal-awal kan seperti ini nih. Bagi yang ini ya, bagi yang nih kita riset. Nah, bagiannya kan tampilnya kan seperti ini awal-awal nih. Nah, aku bakal ngasih tahu mana yang perlu paling sering dipakai, mana yang nggak sering dipakai, biar lebih fokus teman-temannya gimana. Nah, kayak gini nih nggak perlu, kayak gini nggak perlu, kayak gini nggak perlu, ini nggak perlu. Kita close-closein aja, yang perlu itu cuma layer. Nah, layer itu kalau bahasa Indonesia-nya sebutnya lapisan ya, lapisan. Mulai dari atas, ini disebutnya menu bar. Menu bar itu isinya file-file kayak gini nih. Nah, membuat file, mengeditnya, image, layer, tipe, selection, filter. Nah, ini dipelajari nih, bakal keluar nanti di ujian. Cuma clue. Nah, dia di bawahnya menu bar ini ada namanya option bar. Option bar itu menampilkan pengaturan sesuai dengan tools yang dipilih sama kamu. Misalkan kayak gini, ini otomatis akan berubah di atasnya tuh sesuai pengaturannya si tools-tools ini. Dan sebelah kiri yang kecil ini disebutnya toolbox. Toolbox itu berisi tools tools yang dipakai oleh orang desainnya ya, orang desainnya. Nah, kurang lebih seperti itu deh. Kita mulai misalkan bikin file baru, ini tinggal pilih new. Nah, di sini paling sering aku gunain custom ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang A3 atau 4 itu pilih internasional aja. A4 di sini bisa pilih itu paper di sini nih A4, A3, A5. Tapi paling sering aku custom ya. Soalnya buat sosial media ya. Yang dipakai di sebelah sini juga dipakai cuma dua. Paling sering sih, pixel sama sentimeter gitu. Kalau di sini pixel itu aku kalau misalkan 1:1 itu 1000. Biasa kalau di sosmed itu 1:1 ya. Bentuknya kotak itu 1000. 1000 kali 1000 atau enggak 1080 kali 1080. Resolusinya aku gedein 300. Nah, seperti ini tuh. Yap. Nah, kali ini kita lanjut ke bagian ini, pengenalan tools-toolsnya. Oke. Ini disebutnya kita masukin gambarnya misalnya kayak gini, play open. Kali ini aku pengen masukin. Tinggal pilih gambarnya yang pengen dipakai. Yang tanya boleh di kolom Q&A ya, nanti aku jawab. Kok nggak ada? Oh, susah ngikutin, nggak ada pegang komputer. Gambarnya di HP aku pecah. Nah, kalau di HP itu lebih baik bentuknya landscape. Nah, teman-teman kalau biasain kalau misalkan ada kelas webinar nanti yang teman-teman ikuti itu pakai laptop. Tapi kalau yang untuk HP, misal cuma hanya HP aja, itu bisa dibentuk mode landscape deh kalau nggak salah. Jangan portrait. Oke. Nah, kita tarik. Nah, kali ini aku masukin gambar cabai ini ya. Ini ada namanya move tool. Move tool cuma satu kegunaannya, memindahkan objek sesuai dengan apa yang kita pilih. Dengan syarat satu, diklik ininya. Auto selectnya diklik. Diklik ya Kak. Kalau udah diklik, terus pilih layer. Nah, secara otomatis dia akan menggeser sesuai atau memilih layer tuh. Kalau itu kepilih dia nih.
Aku duplikat dulu ya. Misalkan ini ya. Tuh, dia akan menggeser sesuai dengan apa yang kita pilih ya, dan akan menunjukkan layer-layer yang nih kayak gini nih, layer ini bakal otomatis kalau diperhatiin sebelah sini nih. Nah, dia akan menunjuk secara otomatis dengan syarat ini ya, layernya, bukan jangan pilih grup, pilih layer. Kalau grup nanti satu grupnya itu bakal geser. Kita hapus. Nah, seperti itu. Ada juga namanya art tool. Art tool itu membuat lembar kerja baru. Membuat apa, bukan lembar kerja baru sih, cuma papan kayak kan ini kan tengah-tengah ini disebutnya tempat kerja baru nih, kerja utama nih. Dia bakal bikin dua lagi gitu. Satu lagi sebelahnya, dan ini kalau aku nyaranin untuk yang basic ini jarang dipakai. Dan ini di CS 5 atau CS 6 itu nggak ada. Adanya di CC 2000-an ke atas deh. Gitu. Tapi ini nggak dipakai, jadi nggak usah khawatir ya. Dan juga lanjut, ada namanya rectangle marquee, terus ada namanya elliptical marquee tool, terus single row marquee sama single column marquee. Dan ini yang nggak pernah dipakai ya. Kalau aku sendiri nggak pernah dipakai. Menurut pengalaman aku kurang lebih 7 tahunan ini nggak pernah dipakai kayak single row nih sama ini, karena yang paling sering dipakai itu rectangle marquee sama ellipse marquee. Dua objek ini bisa membuat objek dan memotong objek. Dimulai dari memotong objek aja ya. Misalkan ini nih, untuk dapat bentuk kotak sempurna ini atau bulat sempurna nanti, itu ditahan shift-nya. Kalau enggak bisa persegi panjang gitu. Tapi kalau pengen bentuk kotak harus ditahan biar persisi kayak gini nih. Terus pilih layer yang pengen dipotong. Contoh ini. Kalau udah kayak gini, tinggal copy paste aja. Yang biasa copy paste kan CTRL, C sama V. Tuh, bisa tuh. Kayak gini tuh. Nah, ini buat motong sesuai dengan bentuknya. Terus kalau pengen bikin objek, bisa. Bisa. Dengan cara ya, ini bikin layer ya. Lebih baik bikin layer baru. Layer, nih paling bawah namanya layer. New layer. Bikin new layer. Klik. Kalau udah, tentuin warnanya di sini. Bebas, mau warna apa. Aku pengen warna biru, lagi moodnya biru. Terus pilih pen bucket. Misalkan bisa pakai pen bucket nih, atau nggak cara cepat biar nggak mau ribet ya. Warna birunya tapi di bawah ya. Birunya tadi kalau pakai pen bucket, birunya di atas. Kalau ini yang di bawah aja birunya nih. Contoh biru ini Tosca. Terus control backspace. Control backspace. Ulangi lagi di control backspace. Nah, seperti itu untuk membuat objek. Sama halnya juga membuat objek untuk yang lingkaran, sama dia bisa buat lingkaran dan elips. Nah, ini paling sering banget dipakai aku gunain buat bikin tambahan ya, tambahan objek baru biar kalau misalnya ngedesain. Nah, desain tuh buat bulat-bulat gini loh, kecil-kecil kayak gini. Kayak gini-gini tuh biasanya kalau di pojok-pojok buat ornamen-ornamen gitu. Sampai sini paham? Udah 1, 2, 3, 4. Lanjut, ada namanya lasso tool. Lasso tool hampir sama kayak rectangle marquee, tapi dia lebih bebas sesuka-sukanya dia. Bentuk kayak gini tuh. Kalau digeser-geser gini tuh, set bebas. Bebas banget lasso tool. Dan ini nggak terlalu sering, nggak pernah. Jadi jarang-jarang aku pakai. Karena ini gunanya juga bisa buat ini, bikin objek. Uh, Kalau ini bisa bikin objek gini. Kayak apa sih? Ya bentuknya kayak gini-gini lah buat nama-nama ornamen. Kayak gini tuh. Tinggal bikin layer baru, control backspace. Terus kan masih ada ini nih, goyang-goyang apa tuh? Seleksi namanya ya. Disebut seleksi ya kalau ini ya. Selection. Yang gerak-gerak kayak ini nih. Control D. Control sama huruf D. Nah, ini buat ngilangin. Nah, ini buat tambahan lagi gini doang paling.
gitu. Dan buat motong objek pun bisa juga gitu kalau pakai lasso. Tapi jarang banget Pak. Jarang aku pakai motong ya lasso ini ya. Soalnya dia lebih nggak, walaupun dia bebas bentuknya, tapi dia susah, lebih kurang buat motong itu nggak recommended. Motong gambar ya, gambar yang itu nggak recommended. Kayak gini nih, copy paste lagi tuh, ini nggak recommended ya, walaupun hasil rapih. Ada juga terlalu panas. Aduh. Ada lasso, ada polygon. Nah, ini lebih kaku. Dari ini nggak pernah banget aku pakai nih. Tapi ini biasa dipakai buat bikin segitiga doang sih. Atau nggak motong-motong objek yang kaku. Contoh kayak motong objek monitor monitor PC yang pokoknya ada sudut-sudutnya deh. Kardus. Nah itu. Tapi ini nggak pernah dipakai. Nah ini bikin buat segitiga. Nah, oke. Misalkan gitu. Kontrol D lagi. Terus ada juga namanya magnet lasso. Magnet lasso dia lebih ke nempel ya. Jadi ngaturnya itu frekuensinya nih diatur nih. Semakin dia 100%, nih kayak gini nih. 100, frekuensinya 100. Ini si orange lagi kalau di zoom nih. Kalau di zoom, ini si putih ini bakal ke seleksi. Sebenarnya dia nggak ada seleksi. Tuh, dia bakal nempel otomatis gitu. Kalau frekuensinya tinggi, ini 100, dia bakal nempel. Nempel pokoknya gambar, pokoknya hampir mendekati warna merah, warna cabai ini, dia akan nempel. Tapi kalau misalkan dikurangin frekuensi atasnya nih, misalkan 32, dia nggak nempel. Terus bentar. Nah, nggak terlalu nempel. Tuh, dia bakal sedikit nggak peduliin gitu. Ini bisa aja dipakai buat motong. Tapi ini kadang kan ada objek yang hampir nyaru ya. Kalau pengen motong pakai objek misalnya antara rambut dan pakaian warna putih, terus kulitnya putih, itu mau pengen dipotong, misalkan tangannya pengen yang dipotong itu tangannya, ini kadang ngebingungin gitu loh dia. Kalau pakai baju putih atau mendekati warna putih misalkan, itu rada ngebingungin. Dan ini nggak recommended, bagi aku nggak recommended ya. Tapi ini bisa bikin objek dan memotong objek yang kalau misalnya sekiranya objek kayak gini nih enak nih, masih bisa dipotong pakai si magnet nih, soalnya warnanya nggak ada yang nyamain kecuali si cabai doang nih, ya udah masih bisa. Tapi kalau ada yang nyamain, misalkan ini mangkoknya sedikit warna kemerah-merahan dan kita hanya pengen motong sambelnya doang dalamnya, itu repotin. Jadi dilihat-lihat kalau untuk motong. Aisyah, saya kendalanya ganti background kalau customer rambutnya jabrik. Oke. Yang bertanya bisa lewat Q&A ya. Nah, untuk potong rambut pun beda sendiri juga, ada caranya. Nah, itu di atasnya basic ya. Gitu. Aku termasuk itu masukin potong objek itu yang khusus si rambut itu udah di atas basic, soalnya sedikit ribet juga gitu. Nah, lanjut aku pengen bahas sampai sini kan udah bahas nih. Satu udah kita kalau kenal move tool 1 2, terus rectangle 1 2 4 sama 3 7. Kali ini kita akan membahas namanya quick selection tool. Quick selection tool kita hapus dulu. Nih, kayak gini nih ya. Kita anggap aja backgroundnya belakang ini Ctrl backspace warna biru. Nah, kita bakal nyatuin ya dua layer ini. Kalau dua layer ini misalkan untuk menyatukan dua layer itu pilih marge layer atau enggak lebih cepat lagi Ctrl E. Jadi di sini aku bakal kenalin lebih paling sering itu shortcutnya ya. Soalnya lebih cepat kalian hafal shortcutnya, itu semakin lebih mempermudah desainnya lebih cepat. Nah, dan di Photoshop pun kalau kamu sadar tuh, dia juga ngasih tahu shortcutnya gitu loh, kayak gini nih. Misalkan kayak gini nih. Ini pilih M. Tuh.
quick selection terus M lagi W huruf tool W, pokoknya tanda kurung tuh di sini juga bakal dikasih tahu juga tuh di sampingnya tuh shortcutnya yang dihafal ini shortcutnya gitu. Soalnya kalau kita lagi kayak gini terus nggak langsung geser lagi itu sedikit ngeganggu gitu, sedikit apa tuh makan waktu. Kalau hafal shortcutnya tuh enak. Nah pilih kayak gini nih, pilih misalkan kembali lagi namanya quick selection tool itu untuk seleksi ya nih tuh, dia diklik-klik nih, diklik. Nah seperti ini nih. Kan udah nih dia bakal kelihatannya dia seleksi di bagian luar, tapi kalau pengen seleksi bagian si cabenya ini kita klik kanan, pilih select inverse. Nah udah select inverse enak nih, tinggal copy paste gini sama. Nah tinggal dihilangin. Nah gunanya si mata ini ya sedikit itu untuk menghilangkan objek di layar utama itu. Terus ada namanya gembok ya, gembok itu gunanya untuk biar mengunci si gambar yang atau layer itu nggak kemana-mana posisinya gitu. Dan ada juga namanya magic ones tool itu hampir sama kayak quick selection tapi dia lebih cepat, sedangkan kayak quick selection itu kan butuh berapa kali nih ya. Nah butuh berapa kali klik ya, Ctrl D dulu. Nah 1 2 3 4 harus diklik-klik gitulah, sekitar 5 klikan. Sedangkan si ini lebih cepat lagi, magic ones sekali klik doang udah langsung seleksi semua di perhati itu, seleksi semua, tinggal klik kanan pilih select inverse, kontrol V, selesai. Ini tentu dengan syarat ya, dengan syarat aku sering pakai juga magic tool sama atau si ini dengan syarat resolusinya gambar awalnya harus gede. Kalau gambar awalnya nggak gede dia bakal pecah garis apa tuh sedikit apa ya, geradakan. Kalau nggak percaya coba deh, karena ini resolusinya gede sedikit rapih pinggirnya nih. Jadi nanti aku bakalan nuntut kalian lebih ke motong seleksi itu ke pen tool ya, ke bagian cara motong. Ini contohnya doang ya. Nah kita hapus sampai sini paham ya untuk yang quick selection. Lanjut ke bagian crop. Nah crop ini tentu ya motong ya, bahasa Indonesia ya artinya motong ya, tapi ini motongnya langsung semuanya gitu loh, langsung misalkan nih misalkan kita balikin dulu. Oke. Si cabai ini kan kayak gini di layar utama kan kelihatan kepotong ya, sebenarnya enggak, ada di samping tuh. Tapi kalau pakai crop si crop ini misalkan kita pengen motong yang tadinya ukurannya itu kali misalnya berapa tuh, misalkan 2000 kali 1000 pengen diubah ke 1000 kali 1000 atau sebutnya 1:1 kayak gini itu, misalkan kayak gini nih. 1:1 nih otomatis si gambar si seluruh layer yang ada di lembar kerja itu bakal kepotong semuanya. Jadi hati-hati untuk yang pakai crop ya. Jadi lebih baik tentukan awalnya tuh bakal kepotong kan kayak gini. Tentukan awalnya dulu, tanya atau misalkan ada klien atau teman yang pengen didesainin, tanya nih ukurannya sedetail mungkin. Soalnya kalau kita udah desain banyak, udah bikin layer banyak, terus tiba-tiba ubah ukuran, itu kan bakal ngaruh nih tuh kepotong semua. Misalkan pengen diperbaikin gambarnya nggak bisa lagi, gambarnya udah cacat gini gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik gitu ukurannya gitu untuk crop ya. Ada juga namanya perspektif crop, itu ini nggak pernah banget dipakai karena nih ngaco nih. Pas kita kan perspektif tentu kan cara sudut pandang ini ya nentuin bebas nih, mau dikecilin semakin kecil ujungnya kayak gini. Kalau dipraktekin tuh ngaco, hasil potongannya lebih ke nggak seimbang gitu, nggak sebutnya nggak perfect lah, nggak proporsional gitulah. Dan ini nggak pernah aku saranin pakai ini. Nah ada juga namanya slice tool, ini nggak pernah pakai juga, gunanya juga untuk motong-motong
gambar menjadi berapa bagian gambar kerja dan ini nggak pernah dipakai. Terima kasih. Hmm. Terus ini juga select tool juga nggak pernah dipakai dari awal rilis Photoshop pun aku nggak pernah pakai. Nih. Jadi yang paling sering pakai kalian ingat-ingat ini doang crop. Terus ini tuh. Jadi ini nggak dipakai dan ini fitur baru namanya frame. Dan ini cuma aku baru tahu di 2019 ya frame ini. CC 2019 itu gunanya kayak gini doang nih, memasukkan gambar ke dalam frame kayak gini tuh. Ini nggak pernah dipakai walaupun yang kalian misalkan teman-teman misalnya hasil punya Photoshop 2000 berapa gitu, 2000 di bawah 2019 ini nggak pernah dipakai tuh. Soalnya ini bisa pakai cara namanya clipping mask. Clipping mas, jadi memasukkan ini kan gambar nih, memasukkan frame-nya kan bentuknya bulat di atas ya, atau mau kotak nih misalkan kotak nih. Nih, tinggal tarik. Nah, otomatis gambar atau yang di layer itu masuk ke dalam dan ini nggak pernah dipakai. Itu. Karena udah pakai misalkan pakai cara clipping mas kayak gini kita bikin sedikit sekali apa tuh sedikit tips. Misalkan namanya clipping mas itu apa masukkan gambar ya. Nih, misalkan bikin layer baru nih. Bikin layer baru, kita bikin kotaknya dulu nih, Ctrl backspace. Nah, kita pengen masukin nih si gambar ini ke dalam si kotak ini. Tinggal pilih awalnya ke clipping mask dulu, clipping mask. Ke layer yang ini kita beri nama dulu misalnya cabe, biasain kasih nama biar nggak lupa. Nanti soalnya semakin kalian bisa, layarnya makin banyak dan lupa posisinya. Ini kotak. Nah, misalkan pengen masukin si cabe ini masukin ke dalam kotak, klik kanan, terus pilih create. Tuh, ini lebih enak ketimbang si frame itu ya, soalnya udah ada warnanya gitu. Ketimbang si frame dan ini fitur yang nggak terlalu guna gitu tadi. Bagi aku tadi itu ya. Nah, tinggal gitu clipping mask. Ini nggak perlu dikhawatirin, jadi nggak usah di itu frame tool ini. Terus ada namanya IS drop. IS drop tool itu gunanya mengambil sampel warna ya, sampel atau kode warnanya ya dari warna objek yang kita pakai. Misalkan aku pengen warna sedikit kuning ini ya, kuning-kuning ini. Pengen dijadiin background. Kadang kan bingung nih untuk menentukan warna background sedikit. Paling sering yang di apa tuh dilema seorang desain itu, orang desain itu bingung nentuin background, udah desainnya udah ada tapi backgroundnya susah gitu. Ya itu ngambil sampelnya dari warnanya yang warna dominan. Contoh kayak gini nih. Ada dua warna yang dominan, warna merah sama warna kuning. Kali ini aku pengen warna kuning nih, misalkan yang dijadiin background. Tipsnya dari aku, cari warna yang dominan menurut kalian dan itu jadiin warna background kayak warna kuning. Kayak gini tuh. Yep, seperti ini. Atau enggak warna merah yang mendekati si cabe. Ulang. Warna merah. Nah, jadi ini mempersingkat waktu, mempermudah waktu, cari warna yang dominan dan itu yang jadi warna, jadiin warna background. Gitu. Seperti ini. Control backspace ya kalau untuk ini. Sama nih 3D material juga sama, ngambil sampel untuk bahan 3D, terus color match sampel itu gunanya ya ini ngambil berapa warna, contoh warna sampingnya kelihatan tuh kode-kode warna, kode-kode warnanya tuh RGB-nya tuh. Ini nggak pernah dipakai, yang ini, yang dua ini, yang ini juga sama. Ini gunanya buat ini ya, bikin penggarisan gitu loh, bikin garis penggarisan gitu kayak gini nih. Tuh, gitu tok gitu loh. Nggak ada lagi gunanya udah. Sedangkan ini bisa pakai grid gitu kan. Tinggal clear aja. Sedangkan ini bisa pakai grid gitu. View atau Windows, view pilih show terus pilih grid. Tuh. Sedangkan kalau pengen gambarnya tetap lurus itu pakai grid bisa. Jadi gunanya rules itu nggak terlalu aku pakein gitu. Ini sedikit kedengaran kipas nasi. Oke.
Sampai sini paham ya? Yang mau minum minum gitu loh. Dibawa relax aja ya, dibawa relax. Untuk karena 2,5 jam itu kalau di nggak dibawa relax kerasa lama banget. Tapi kalau dibawa relax itu nggak kerasa. Kita aja udah 1 jam nih. Tanpa sadar udah 1 jam. Kalau kalian lihat. Lanjut, ini not tool sama sekali nggak pernah dipakai. Terus can tool jangan can tool ya kan tit ini nggak pernah dipakai. Ini ada namanya spot healing. Kali ini aku gunain objeknya pakai. Nah, spot healing ini sangat banget dipakai nih ya untuk manipulasi, apalagi untuk bikin manipulasi. Ya mau minum-minum, mau makan cemilannya juga silakan. Aku ya sedikit itu pakai handset ya untuk lebih fokus. Aku sih kalau untuk yang kelas-kelas webinar tuh lebih nyaranin pakai handset. Lembar atau file petunjuk teknisinya yang bisa di-download. Oh, oke. Okay. Nah, ini nih. Thank you masukannya Kak siapa nih? Dari Kak siapa? Dari Kak Muhammad. Masukannya boleh. Nih, kita mulai dari si spot healing dulu ya, Kak. Nah, spot healing, Bruce, ini gunanya untuk menghilangkan objek atau mendempul seperti ini tuh. Ini sangat kepake banget nih bagi yang kaum hawa. Kalau pakai ini tuh untuk yang jerawatan bisa hilang nih kayak gini tuh. Tuh, tuh seperti ini. Sangat mudah banget. Atau menghilangkan objek yang nggak mau dipakai gitu. Misalkan ini nggak mau dipakai sih mulutnya. Silakan dihilangin aja. Tuh, seperti ini. Tuh. Ini paling banget sering aku pakai kalau lagi pengen bikin manipulasi gitu ya. Kayak tadi. Nah, analog healing ini hampir sama 11-12 sama saudaranya ada tuh namanya stem. Nanti aku jelasin juga apa perbedaannya sih antara stem sama healing gitu. Kita tapi bahas dulu nih ya nama healing brush. Kalau healing brush itu lebih ke sama kayak si healing. Tapi ini kan kalau gini nih. Kalau spot healing itu dia langsung kayak gini langsung menyesuaikannya tuh. Sedikit menyesuaikan gitu. Langsung warnanya kalau diperhatiin warnanya ini kan sedikit bagian sini gelap, dia akan menyesuaikan itu disebutnya blending, dia akan menyesuaikan dengan kulit yang di stempel di healingnya. Tapi sama si kalau healing brush itu kita bebas, kita bisa menentukan apa tuh pertama pencet ALT dulu menentukan mana yang pengen di copy daerahnya. Misalkan aku pengen warna daerah si ini eh si ini si ini nih, yang ini jadi tempat daerah copy dan ini yang pengen di copy gitu. Tuh, kalian lihat kan? Tuh, bakal menyesuaikan lebih, itu tergantung selera sih mau pakai yang mana, tapi kegunaannya hampir sama. Terus ada pet tool, ini juga nggak pernah dipakai. Content awareness move tool, serius kalian kalau dijelasin itu juga nggak pernah dipakai, jadi aku lebih baik jelasinnya yang dipakai-pakai aja ya, soalnya itu mempersingkat waktu kalian, biar kalian itu juga nggak kebingungan banyak-banyak banget tools yang mana sih yang dipakai mana sih enggak gitu. Bukan berarti aku nggak mau ngejelasin, tapi lebih mengefisiensi waktu kalian gitu, mana dipakai mana yang enggak gitu. Contoh kayak gini Red S tool nih, ini juga dipakai tapi ini jarang banget kejadian kepakainya, soalnya ini gunanya untuk menghilangkan ini doang, flash di mata, apa apa tuh bagian untuk mata ya. Udah tahu namanya red eyes ya, untuk menghilangkan kayak kalau di mata kucing ya, sebutnya mata kucing kayak gini contoh nih. Tuh, tuh seperti ini gitu. Dan ini kan sekarang udah jarang banget di HP, di HP lagi foto-foto yang hasil HP karena udah ada mode night mode,
Biasa kan itu HP dulu foto-foto jadul tuh, baru ada tuh mata kucing gitu kan, itu masih bisa lah dipakai. Dan ini juga udah mulai jarang dipakai, soalnya udah bagus-bagus hasil fotonya awalnya gitu kan. Lanjut sampai sini paham, udah sampai berapa tools tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. 8 kali 3 sekitar 20 kan. 8 kali 3 16, 24, 24 tools tuh, jenis tools. Jadi aku bakal kasih tahu yang sering pakai, yang sama yang nggak pakai. Bruce Tool. Lanjut ke Bruce Tool. Bruce Tool itu ya kayak ini, kuas. Bahasa Indonesia sebutnya kuas ya. Nih, buat ngaturnya, aturnya di sini nih, buat ngatur besar kecilnya. Terus, kalau ini gunanya untuk memperjelas dan menghilang. Oke, semakin tinggi ini semakin jelas, semakin ke sini makin nggak jelas. Nol, semakin nggak jelas. Semakin 100% semakin jelas. Kayak gimana? Nah, kalau 100% jelasnya kayak gini tuh. Jelas kan pinggirannya tuh. Kalau nggak jelas, nah ini nol. Tuh, tuh. Ini sering banget dipakai. Aku pakai buat efek-efek apa tuh gradasi kayak gini nih. Atau nggak buat bikin bayangan warna hitam. Nanti bisa nanti buat bikin bayangan. Misalkan bikin layar baru. Oh ya biasain pakai layar baru. Kalau ada objek baru yang kali masukin, itu lebih baik pakai layar baru nih. Bikin layar baru dulu nih. Aku pengen warna misalkan warna merah. Brushnya di atas nih. Warna merah panas ya. Nah, nah, contoh kayak gini bisa. Nah, bisa digabungin sama efek nih ya. Ini sebutnya efek ya. Efek-efek buat blending nih. Nah, ini bisa kalian explore. Soalnya setiap warna atau apa objek yang atau layer itu beda-beda efeknya. Jadi misalkan aku pakai efek warna merah di sini. Merahnya sedikit ini, sedikit warna gelap nih. Ini nggak belum tentu bisa sama gitu. Kalau misalkan di objek gambar yang foto apa gitu, transparan. Soalnya tergantung. Jadi ini benar-benar harus dipraktekin sendiri nih dan dicoba sendiri gitu. Bukan kegunaannya ya. Ini sebetulnya kegunaannya untuk memblending ya. Tapi cocok atau nggak cocok antara objek itu harus eksperimen sih gitu. Nih sebutnya blending. Sampai sini keberas ya. Terus ada juga namanya pensil. Pensil. Nah, pensil ini nggak pernah aku pakai karena ya pensil cuma gini doang gitu loh. Tuh, cuma pensil biasa gitu gunanya. Ada gua color replace. Ini mengganti warna tuh. Tuh. Ini kayak gini nih, sama hampir kayak brush tapi dia langsung ngeblending gitu loh. Langsung nyatu gitu. Langsung kayak nah, dan ini nggak pernah dipakai banget. Terus ada mixer brush. Mixer brush kayak gini nih. Misalkan warnanya sedikit warna biru, dia akan menggabungkan antara warna kulit nih ya. Tuh, lihat tuh. Warna kulit sama si biru, langsung disatuin itu, di mixer gitu loh. Tuh, ada sedikit warna biru-birunya kan, misalkan warnanya sedikit warna merah. Ini benar-benar fitur nggak pernah aku pakai loh, walaupun aku ngerti tapi nggak pernah aku pakai tuh. Tuh, sedikit ada warna merah-merah tuh, ya kan? Jadi menggabungkan warnanya si utama ini langsung ke sama si kulitnya disatuin gitu loh, mixer gitu. Dan ini nggak pernah dipakai. Yang dipakai tuh si brush doang. Oke, lanjut. Ada namanya clone stamp. Clone stamp itu hampir 11-12 ya. 11-12 sama si healing. Nih, si healing. Bedanya apa antara clone stamp? Kalau clone stamp gini nih, kalau diperhatikan nih. Kita pilih ALT dulu, mencet ALT, jangan lupa pilih objek mana yang pengen di copy, klik. Oke. Aku pengen copy si matanya. Jangan lupa bikin layar baru.
biar si matanya nanti di copy bisa digeser-geser. Kalau enggak dia nggak bisa digeser. Ya, contoh kayak gini. Kalau si apa tuh sistem ini dia benar-benar mengcopy loh, langsung benar-benar diplek, nggak peduli, nggak disamain tone warnanya, nggak disamain exposure-nya itu. Pokoknya langsung plek lah, bentuk mata di sini sedikit gelap ya di sini gelap gitu. Tapi kalau healing dia masih masih mau ngebantu gitu. Misalkan di sini gelap, di sini bagian sini terang, berarti di sini nanti pas di duplikat dia agak sedikit terang gitu loh. Atau menyesuaikan daerah yang di stem gitu loh, di duplikat. Itu bedanya. Kegunaannya sama, mengcopy-copy juga atau mendempul juga gitu loh. Contoh tuh kayak gini. Oh, paling sering aku pakai nih buat duplikat manipulasi kayak gini nih. Aku paling sering pakai. Lanjut, stem itu hampir sama mencet ALT. Terus ada pattern stem. Pattern stem itu untuk mengcopy vektor ya. Gitu. Dan ini paling sering aku pakai ini doang nih, sistem. Ada nama history brush. History brush itu misalkan kita pakai brush berapa kali kita pakai ya. Kita pengen balikin gitu awal ini bisa pakai ini. Tapi kan bisa pakai juga pakai Ctrl Z. Undo aja udah cukup gitu. Nggak perlu pakai history brush untuk mengembalikan ya. Lanjut. Ada namanya eraser tool. Eraser tool ini ya untuk motong udah menghapus ya, tentunya ya, menghapus tuh, menghapus. Tapi ada juga eraser tool yang ada si saudara kembarnya sepupunya itu namanya eraser background tools. Nah, ini sedikit bisa sering dipakai juga ya. Tapi ini tergantung nih, tergantungnya apa? Misalkan ini si cabe sama ini backgroundnya merah, ini bakal menghapus nih. Bakal si cabe ini bakal kehapus juga loh. Sorry. Ini misalkan gini kita satu nih. Si cabe ini bakal kehapus juga. Tuh. Padahal dia cuma pengen pengen nih, pengen ngapus cuma si yang bisa dihapus itu si warna merah gitu. Yang bisa kehapus itu warna merah gitu. Kita kan udah klik di daerah warna merah. Nah, bakal kehapus di daerah si merah. Tergantung suasana. Nah, si cabai ini warnanya merah. Otomatis kepotong. Itu makanya tergantung banget, tergantung banget. Misalkan misalnya kita ganti warna biru. Misalkan jadi warna biru misalnya. Kita kontrol backspace. Nah, misalkan gambarnya kayak gini nih. Gambar awalnya. Kalian pengen potong nih. Awalnya langsung klik nih warna biru. Nah, otomatis si cabai ini nggak kepotong. Jadi dia akan memotong daerah yang mendekati warna yang dihapus gitu. Secara garis besar gitu loh. Seperti ini nih tuh. Dia bakal menghapus warna yang dominan atau mendekati warna biru. Warna yang nggak mendekati warna biru dia nggak akan hapus. Ini nggak pernah aku pakai karena ada yang lebih cepat lagi. Sepupunya lagi tuh. Namanya Magic Brush, Magic Eraser. Dia langsung hapus. Tuh. Hampir sama kayak si yang kalau kalian masih ingat teman-teman itu hampir sama kayak si Magic Wands. Kalau Magic Wands dia harus diseleksi dulu gitu. Nih kayak gini, dia menseleksi dulu tuh kan. Terus baru di Ctrl X. Bentar. Kita ulangi lagi. Nih kayak gini, tinggal Ctrl X. Kayak gini kita hilangin ini cabai apa tuh gemboknya. Kita Ctrl X tuh. Dia kan sedikit ada dua step ya. Dia memperlihatkan seleksinya nih kayak gini. Tinggal Ctrl X. Kegunaannya sama, menghapus-hapus juga. Tapi kalau si eraser nggak pakai banyak bicara, langsung hapus saja tanpa harus pakai step ngasih seleksi gitu loh. Dengan catatan gambar resolusinya gede. Soalnya kalau resolusinya kecil, gambar pinggirannya tuh, ini aja yang gede aja sedikit geradakan nih. Aku nggak terlalu recommended juga sih. Tapi kalau ini buat objek-objek kecil itu bisa lah dipakai. Misalkan nggak bukan jadi gambar utama nih si cabe ini cuma sebagai gambar tambahan gitu bisa buat itu detail. Tapi kalau udah jadi seorang desain, detail itu penting. Jadi kalau gambarnya geradakan nggak sesuai sedikit greget aja gitu. Ini jarang dipakai juga sih. Tapi kalau buru-buru bisa dipakai. Arjen aja. Nah,
Gitu. Udah 3 ini. Lanjut. Gimana? Paham? Halo, yang bengong? Pasti ada yang bengong nih. Nggak apa-apa kali Mudin. Oke, paham. Yang ngopi-ngopi aja dulu. Ngopi-ngopi. Mentornya juga kepanasan nih. Pengen itu dulu. Tarik nafas dulu ya. Soalnya ada sekitar 50 tools ya. Yang harus kalian hafalin. Itu bukan hafalin sih. Jadiin terbiasa gitu loh. Bentar ya. Ngopi dulu bang. Ngopi. Yang minum makan cemilan ceweknya silakan. Terus ganti posisinya juga, posisi duduknya, posisi itunya lebih baik dibikin posisi PW lagi, bikin balikin moodnya lagi. Soalnya kan ini namanya kalau online kan sedikit ngebosenin ya kalau cuma ngedengerin. Kalau cari posisi PW-nya dulu aja. Kalau posisinya udah pegel, ganti bikin enak. Oke? Kalau udah enak kita lanjut. Mentornya juga pengen ganti posisi soalnya. Tuh. Nah, lanjut ke step selanjutnya. Gradient tool. Gradient tool ini paling aku sering pakai karena kalau kalian udah tahu namanya kombinasi warna, udah tahu gitu maksudnya warna apa yang cocok antara warna ini sama ini. Ini paling banget aku sering pakai sih misalnya. Contoh ini sedikit warna orange. Si cabai ini aku pengen ganti warna merah dan si warna kuning ini jadiin gradasi. Kayak gini nih. Tuh. Nah, contoh kayak objeknya si cabai nih ya, makanan cabai ini cocok banget nih warna merah sama warna sedikit kuning ke oren-orenan. Karena kalau bahasa psikolognya itu warna merah dan orange, kalau kamu perhatiin di sekitar kamu tempat-tempat makan, entah tuh McD, McDonald, terus ayam geprek, bensu, apapun itu pasti warnanya merah dan kuning. Soalnya itu warna-warna yang menggugah selera. Gitu. Nanti kamu untuk step selanjutnya, kalau udah bisa basic, pelajarin tuh namanya tun warna, psikolog warna. Nah, seperti itu. Itu sedikit itu ya buat kalian kalau udah bisa basic. Nah, ini gradasi sering aku pakai untuk bikin flyer, ini paling aku paling pakai gitu. Jadi ada 2 pilihan nih paling sering. Kalau ini 1, 2, 3 nggak pernah aku peduliin karena nggak pernah aku pakai, cuma 2 ini doang nih. Ini bentuknya lurus, tuh ya. Ini bentuknya lurus. Ini bentuknya lurus. Kalau ini bentuknya bulat. Nah, kalau bentuk bulat ini buat efek kayak gini nih, efek dramatis gitu loh. Kayak warna highlight. Jadi warna si cabai ini ada warna kuning-kuningnya gitu di belakangnya. Gitu. Nah, ada juga lanjut dari gradient ke pen bucket. Pen bucket ini tentu ya untuk ini ya tuh, langsung ganti warna gitu. Jadi misalkan ini nih, tuh dia akan mengganti warna otomatis. Nah, ini juga sering banget dipakai nih buat foto-foto kayak gini contoh ya. Misalkan warna awalnya sih ini hitam putih. Untuk teman-teman yang buat foto pas foto, ya foto-foto ngelamar kerja, misalkan awalnya kayak gini nih. Warna backgroundnya kayak gini. Kita pengen ganti warna merah. Pakai pen bucket aja tuh, otomatis dia akan seleksi gitu. Ganti warna langsung. Dan ini sangat mudah banget buat foto-foto A3, apa tuh bikin ukuran A3, A4 untuk tukang fotokopi. Ini bisa banget dipakai langsung gitu. Kalau 3D material drop hampir sama kayak pen drop, tapi untuk bahan 3D gitu. Kayak contoh 3D itu yang bisa dipakai di Photoshop itu bikin tulisan 3D gitu. Dan itu berat banget kalau 3D. Dah, ada juga nih. Lanjut ke blur, sharp, dan smoke. Nih ya. Kalau lo blur itu tentu buat gambar yang nggak jelas gitu. Jadi gambarnya yang tadinya jelas, jadi nggak jelas. Nih kayak gini nih. Nih, mengurangi tingkat ketajaman nih ya. Contoh tuh, paham? Diatur di sini nih, strength-nya semakin tinggi 100%,
dia semakin nggak jelas. Semakin rendah ininya 20% doang contoh. Ah, itu nyamar. Oh ya, bukan nggak jelas ya. Nyaru itu. Mau jelas, antara nggak jelas, tengah-tengah tuh nggak jelas kan jadinya. Sama-sama nggak jelas jadinya. Nah, ini buat gunanya buat gambar ngablur-ngablur. Nah, ini kebalikannya si Subtool. Dia untuk memperjelas, mempertajam sih. Nih, yang awalnya kayak gini, kita pertajam itu. Gambar untuk gambar-gambar yang tadinya nggak tajam jadi tajam. Nah, pakai ini nih, sub. Tapi ini aku nggak pernah aku pakai. Soalnya kalau ini terlalu berlebihan ya, bisa diatur sih 85 atau 45. Ini bisa, tapi jarang dipakai ya. Nah, tapi paling sering pakai aku ini nih, blur sama smoke. Kalau smoke itu sama kayak mix. Dia udah gabungan antara ini ya, antara si blur sama sub. Dia langsung kayak gini nih. Tuh, buat kayak gini, efek. Biasa nih kalau nanti kalau udah bisa basic, ini ada namanya efek smoke art namanya, membuat gambar foto menjadi kayak cat air. Nah, itu biasa pakai smoke art. Nih, makan dulu makan. Ya ya, silakan makan 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 makan. Yang mau makan silakan. Makan, Bang. Lanjut, ada tiga nih. Setelah smoke, blur, dan sub, ada saudara sepupunya tiga orang lagi namanya Doktul, Donggetul, Buntul, Spontul. Ini jangan sampai kepleset ya ngomongnya. Ada Donggetul. Donggetul itu sebelumnya kalian harus kenal namanya highlight dan shadow. Kalian ntar bakal sering banget kata-kata itu dipakai gitu. Sering banget kedengeran gitu kalau untuk memperdalam atau Photoshop atau Lightning Room contohnya gitu. Pelajaran Lightning Room Adobe. Light artinya cahaya, shadow artinya bayangan, gelap gitu. Jadi kegunaan si dongle tool itu untuk meningkatkan highlight atau cahaya. Tuh, ini nggak kelihatan efeknya. Nah, ini kita bisa kelihatan efeknya kalau kita pakai yang ini nih. Nah, ini bisa diatur nih exposure-nya, mau 100% atau berapa. Dan ini masih ada pilihannya. Jadi cahaya bisa meningkatkan cahaya bayangannya. Kalau midtone itu tengah-tengah ya antara shadow dan highlight. Jadi ini highlight si dongle tool itu meningkatkan si dongle tool kan untuk meningkatkan cahaya. Ini bisa juga cahaya ditingkatin cahaya. Jadi kuadrat cahaya gitu tuh. Kuadrat yang tadinya cuma segini doang kita bakal pengen ningkatin cahayanya si shadow-nya. Shadow beda lagi ya. Nanti shadow di bawah shadow ada lagi nih. Bingung kan? Bingung saya juga ngejelasinnya. Shadow soalnya ini juga menurunkan shadow si Boom ini. Kayak bahasa Indonesia dah kita jelasin kayak gini lah. Lebih jelasnya gini aja nih. Si dongle itu cahaya ya. Si Boom ini gelap. Si spawn ini udah spawn ini beda lagi nih ntar. Dua ini dulu. Cahaya ya. Cahaya bisa meningkatkan si shadow ini. Shadow, bayangan. Tuh, misalkan kita tingkatkan nih. Tuh, midtone tengah-tengah antara shadow dan highlight. Tuh, bisa. Ini diatur ya exposure-nya ya. Ini juga diatur. Ini bisa diatur. Bingung kan? Nggak usah bingung. Langsung aja dipraktekin. Nanti highlight cahaya di atas cahaya. Kan? Jadi untuk meningkatkan cahaya, meningkatkan highlight. Jadi nggak usah dibingungin sih ini. Dipraktekin aja. Soalnya ini bakal feeling sih jatuhnya kamu teman-teman. Jadi bagian mana? Kalau aku paling sering shadow juga yang dipakai gitu loh. Karena kalau shadow ini udah natural gitu loh. Untuk foto-foto misalnya foto-foto yang sedikit gelap nih. Biasa kan ada gelap. Ini pakai shadow-nya aja. Soalnya kalau gelap itu kan berarti bayangannya gelap itu ya. Yang harus ditingkatkan kan si gelapnya. Ya udah, si gelapnya aja tanpa mengubah yang tadinya udah bercahaya jadi cahaya lagi enggak gitu. Jadi ini shadownya aja yang di bagian gelap ya untuk menyeimbangkan warna yang si warna putih. Jadi simpelnya seperti itu. Diatur juga exposure-nya.
Ini biasanya bahasa-bahasa exposure itu digunain di bahasa fotografer ya. Tapi kalau kamu nggak ngerti apa exposure bisa dicari di Instagram, bisa dicari di Google. Apa sih exposure? Kalau itu exposure kayak pengaturan cahaya ya, pengaturan lah, pokoknya atur di sini nih, gitu. Lanjut, namanya BOM tool. BOM itu kebalikannya dari si dongle ya. Dia menurunkan cahaya dan meningkatkan bayangan gitu loh. Tuh, seperti ini. Ini diatur juga exposure-nya dan diatur juga range-nya tuh. Mau mana yang mau lebih dominan. Misalkan si shadownya aja ditingkatkan, ya udah shadownya makin meningkat tuh. Seperti itu. Ada namanya spawn tool, dia kebalikannya, menghilangkan keduanya antara si cahaya dan si bayangan dihilangkan semuanya. Jadi hitam putih tuh kayak gini. Ini paling sering banget nih satu, ini dua sepupu ini nih paling sering banget pakai buat manipulasi. Ada pentul. Pentul itu hampir sama ya kegunaannya buat memotong doang dan membuat objek kayak gini tuh. Nanti kegunaan trik dan pakai pentul nih. Aku bakal apa tuh jelasinnya di step selanjutnya ya. Tapi gas besarnya untuk memotong ya tuh. Soalnya ini dan ini paling banget sering aku pakai gitu loh. Selama 7 tahun itu aku paling sering pakai ini untuk memotong objek karena hasilnya rapi, sesuai dengan keinginan, nggak perlu syarat dan prasyarat. Soalnya yang lain itu harus pakai syarat agar resolusinya gede, biar terus pak warna antara background dan si objek yang dipotong itu harus beda, jangan hampir sama untuk apa tuh tools yang motong-motong ya, yang kayak tadi tuh ya diingetin lagi sama aku ya, kayak magic tool, eraser tool itu harus ada syaratnya. Sedangkan pen tool nggak perlu pakai syarat, asalkan kalian udah bisa pakai pen tool itu nggak perlu pakai syarat dan itu paling sering banget kalian pakai, yakin deh, jamin. Dah, ada namanya teks. Ini udah tentu jelas ya, membuat teks ya di dalam objek gitu. Tuh, tuh kayak gini tuh. Jelas sampai sini. Kalau ini udah ya, udah tahu ya. Ini ada namanya juga, ini nggak pernah aku pakai. Page selection tool, direct selection tool. Page selection tool itu ya menggerak, nggak dipakai nih. Tuh. Direct selection tool hampir sama, nggak pernah dipakai banget. Lanjut ada rectangle tool. Saudaraan sama si ini. Rectangle yang di atas awal tadi ya, rectangle mercury. Dia ada marganya, mercury. Sedangkan di bawah nggak ada marganya, hilang. Rectangle doang. Dia hampir sama, tapi dia langsung ada warnanya gitu. Nih, tuh. Tuh, warna merah. Sedangkan si mercury ini bisa warna merah. Tapi dia kan harus pakai seleksi dulu tuh, harus ada ininya dulu nih. Seleksi ini, dan ini bikin proses lama. Tapi kalau pengen cepet ya itu pakai rectangle mercury. Ya, itu hampir sama juga sama yang lain, rounded rectangle. Rounded rectangle itu sepupuan sama rectangle mercury. Tapi bedanya itu ujungnya bulat kayak gini tuh. Terus ada juga ellipse udah tahu ya. Kalau itu bulat ya, langsung bikin bulat. Terus ada juga ini polygon. Polygon ini diatur nih, bisa klik. Kalau pengen bikin bintang nih, pilih 5, terus pilih spot corner, terus star. Nah, kalau bentuknya kayak gini. Nah, ini kan rapi nih. Ini apa tuh bintang. Kalau kita bikin lagi, smooth corner dihilangin, bintangnya lebih tajam. Nah, yang sebelumnya kan kalau smooth cornernya diklik, smooth corner yang diklik, dia sedikit ngebulat. Kalau smooth cornernya dihilangin, dia sedikit tajam. Kalau dihilangin ini, udah objek baru lagi, pentagon. Tuh, padahal cuma sama 55 juga. Dan ini bisa dieksperimenin tuh, mau bentuknya 5 atau 3 bebas. Gitu. Ini sering juga dipakai buat aku bikin elemen-elemen
elemen-elemen buat ngebantu ngedesain. Ada juga hands tool tuh. Hands tool ini kombinasi yang pas paling sering aku pakai itu pakai pen tool. Soalnya kalau pakai pen tool kan kayak gini nih. Tet tet pengen geser ke samping, itu pakai hands. Tuh kayak gini. Jadi bukan ini yang dibawa digeser tuh. Tapi pakai hands saja. Karena lebih pelan, lebih akurat, lebih gimana ya? Lebih enak gitu. Nah, oke. Okay. Ada juga zoom tuh, tapi ada triknya lagi, aku nggak pernah aku pakai karena ada opsi lain ya kayak gini ngezoom nih tuh. Ini nanti aku kasih tahu caranya tuh, jadi nggak pernah pakai ini aku. Oke, sampai sini paham, jelas tuh. Udah 1 jam lebih, kerasa nggak? Ngemil dulu bang. Jelas jelas, paham paham. Jadi yang penting nih, aku repeat ulang ya, kita ulangin, nggak ulangin dari awal, nggak daerah mana nih, dari atas. Move tool sering dipakai. Ini rectangle mercury cuma 2 doang. Set. Jadi nanti kalian praktekinnya. Jadi ini 2 ini paling sering. Terus ini aku saranin pakai magnetnya aja. Sering-sering pakai magnet sama lasso. Kalau ini jangan pedulin. Jangan pedulin, lupain aja. Soalnya bentuknya kaku. Ini 2 ini banget dipakai. Kalau ini kalau pakai, tapi hati-hati dong semuanya. Berarti awal-awal pas ngebuat objek, diperhatikan ukurannya. Ukuran si filenya, bentuknya kotak atau apa, diperhatikan. Biar nggak ada kesalahan pemotongan, biar harus di crop gitu. Soalnya bakal motong semuanya. Ini juga nggak pernah usah dipakai, nggak usah dipedulin. Nggak usah dipedulin, soalnya cuma ada di CC 2019. Ini drop sering dipakai, sisanya lupain. Dah, ini aja. Kalau ini 1 2 ya, si spot healing brush sama healing brush, yang lain lupain. Kalau red eyes pakai sesuai dengan kebutuhan, kalau kita butuh baru pakai, kalau enggak lupain. Kalau ini brush saja sering dipakai, yang lain nggak usah peduliin. Nah ini red clone ini sering pakai clone. Kalau ini nggak usah dipakai nih, udah nggak usah. Kalau ini tiga-tiga ya pakai ya. Kalau ini 2 ini pakai gradient sama pen bucket. Kalau ini semuanya, sepupunya juga sama semuanya. 3 ini. Pen tool sering banget dipakai, malahan itu jadi sering membahas apa tuh, tools yang paling aku pernah pakai dah. Rasanya kalau nggak pakai tool, pen tool itu rasanya nggak hilangan gitu. Ada juga teks ini juga sering pakai nih. Ini nggak pernah aku pakai, ini sering aku pakai. Ini tiga-tiganya malah aku pakai, bawahnya juga pakai. Hands paling banget sering karena harus ada hands, di mana ada hands ada si pen tool gitu. Oke, gimana ini paham ya? Jelas paham paham, oke. Jangan paham 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 lupa. Kita kan udah bahas ke fitur nih, fitur di Android ya. Lanjut, misalkan objek background. Napas lagi ya, yuk napas lagi, balik lagi napas. Nah sebelum nih, aku bakal ngasih tips mempermudah dalam menggunakan pen tool. Kan tadi udah jelas ya, untuk yang memisahkan objek itu ada caranya tuh ya. Kali ini aku pakai ini aja lah ya. Pakai itu. Nah, ini kan memisahkan objek udah tahu dong yang tadi yang aku udah jelasin. Pakainya ada 3 opsi yang paling aku recommended ya. Itu pakai eraser tool. Ini eraser magic eraser sama si ini magic wand. Tapi mereka ada syarat, resolusinya harus gede gitu. Sama-sama bisa dipakai, misalkan objek awalnya kayak gini nih. Nah, tinggal bebas. Satu pertama kayak gini, klik kanan, pilih inverse, copy paste. Dah. Contoh. Nih, satu untuk memisahkan objek. Kedua, pakai si eraser. Tuh. Sama langsung.
dengan syarat resolusinya harus gede. Tapi yang ketiga, nah ini yang paling sering aku saranin. Soalnya kalau kalian udah bisa ini, pen tool itu enak deh. Gambarnya lebih rapi. Nah, triknya sebelum itu kalian atur dulu nih. Kan kalian nanti kamu akan sering-sering pakai zoom ini ya. Soalnya semakin biar lebih detail aja gitu. Pertama, triknya itu pilih edit, terus pilih preference, terus pilih general. Nah, aku nggak tahu di mana lokasinya si zoom with scroll setiap versi Photoshop. Soalnya setiap versi Photoshop ini suka-suka dia nih, si zoom with scroll ini ada di mana gitu. Tapi pacuannya lagi. Acuannya itu zoom, kata-katain aja zoom with scroll. Cari kata-kata ini di checklist. Jadi setiap versi itu bakal beda lokasinya. Entah itu di general, di tools, ada juga kadang di interface gitu. Tapi sama kalimatnya zoom with scroll, animasinya matiin aja soalnya bakal makan RAM. Enggak, itu bakal makan RAM juga sedikit gitu. Nah ini sangat guna banget kayak gini tuh, jadi tanpa harus pencet ini udah enak gitu. Dan kedua, step kedua itu kalian custom di bagian keyboard shortcut. Aku saranin cuma dua tools doang aku pakai custom itu. Pertama si pentul nih, si pentul aku ganti pakai huruf A. Yang tadinya dia huruf P loh, pentul. Tapi aku ganti A. Kalau kamu perhatiin ntar di keyboard itu huruf A itu sebelahan, di bawahnya itu huruf Z. Nah, huruf Z aku pakai untuk si hand. Nah, si hand ini aku Z. Dan ini sangat ngebantu banget ya. Jadi antara pengen kayak gini nih. Misalnya udah nih di scroll di zoom kayak gini, pakai pentul. Set. Nah, nah kayak gini. Pengen geser, pencet Z, geser tuh. Terus tarik lagi, mencet A lagi. Jadi soalnya antara huruf P sama hands ini sedikit jauh loh di keyboard. Dan ini ngeganggu gitu. Ini cara cepatnya A sama Z gitu. Sedikit ya sebelum kerja ya. Nah, ini nggak terlalu ini. Aku ganti warna apa ya? Ungu aja kali ya. Ungu nih, biar kelihatan. Nah, trik untuk pakai si pen tool ini. Dulu aku itu pakai pen tool itu paling susah. Awal ini toolsnya paling susah ya untuk awal-awal ya, untuk para basic. Soalnya dia paling susah itu kalau udah ketemu lengkungan gitu loh. Nah, ada triknya dengan cara kayak gini nih. Bayangin ya, feeling ya, sebutnya kayak feeling ya. Bayangin ini garis nih. Ada garis lurus, berarti di sini nih. Bayangin, tinggal tarik gitu. Tarik, gerakin gitu. Nah, kebayang kan? Lihat tuh. Langsung bentuk lengkungan gini loh dia. Dulu aku pas belajar nggak tahu triknya, aku kepo gimana sih cara cepetnya, soalnya ini bakal makan waktu bagian yang nggak bisa, tapi bakal cepet bagi yang bisa. Caranya dulu tuh aku kayak gini, satu-satu klik klik kayak gini, dan ini nggak, bentuknya nggak bulat lagi, bentuknya kotak lagi, apa tuh, nggak bisa bulat gitu awal tuh, kayak gini tuh klik klik gitu. Dan sampai ke titik ini itu butuh sampai 10 atau 5 klik atau 6 klik gitu. Terus pas itu udah tahu bikin lengkungan, udah tahu sedikit bikin lengkungan kayak gini nih. Itu pun masih banyak waktu, masih banyak waktu, masih menguras waktu gitu loh. Berapa klikan gitu. Akhirnya aku cari tahu cara cepetnya, kepo ya. Triknya itu bayangin feelingnya lurus, ada garis lurus, tarik. Dan ini cuma butuh 2 titik gitu loh ternyata. 2 titik. Dan ini harus sering-sering digunain atau sering-sering dipraktekin si pentulnya gitu. Nah, itu kan cuma butuh 2 titik, dan itu cuma butuh waktu 0, sekian gitu loh. Sedangkan kalau sebelumnya kalau pakai titik itu makan waktu ya bisa 1 menit sampai ke titik ini gitu. Terus kalau udah bisa bulat, bisa bikin lengkungan sedikit, itu sedikit ya bisa 30 menit, 30 detik gitu. Tapi cuma butuh 2 titik doang, ya sekitar 5 detik lah gitu. Nah, triknya itu harus dibayangin ya, feeling lagi gitu, dan ini harus dipraktekin berulang-ulang, jadi feeling buat bentuk di mana titik antara titik, nah ini sama ini berarti titik sini nih bayangannya, dan ini harus dipotong nih, sebelumnya dipotong dulu nih, pencet ALT, set, nah geser tuh, nah
Kebayangan? Kebayangan. Nah, ini gimana misalnya ini masih segini berarti ini bayangan apa tuh feelingnya segini tuh. Nah, nggak enak kan cuma butuh 1, 2, 3, 4 titik doang gitu. Dan ini bisa digeser-geser mencet CTRL tuh. Tapi kalau udah bisa feeling kayak gini nih, nggak perlu pencet geser-geser CTRL gitu. Udah. Kalau udah misalkan aku udah ketemu nih, titik ketemu titik, misalnya dengan syarat udah nih. Kalau pakai pen tool kan titik ketemu titik harus ketemu nih. Terus make selection. Nah, make selection pilih 0. Kalau pilih 1, 2, 3, 4, 5 kalian bisa isi berapa aja. Tapi kalau semakin tinggi, misalnya 5 atau 4 atau 3 itu hasilnya bikin pinggirnya ngeblur gitu. Nih, misalnya 5. Dah, copy paste. Lihat hasilnya. Ngeblur lah tuh. Tapi kalau enggak gitu, kalau pilih 0, selection 0, copy paste dia nggak ngeblur. Tuh. Oke, sampai sini paham ya untuk memotong? Gimana? Ketik paham atau jelas? Motong. Jadi sering-sering banget dipraktekin tuh untuk potong aja ya. Untuk motong itu aku saranin jangan si dua kembar ini karena gampang ya, paling susah ini. Karena nanti soalnya kalau desain sendiri paling sering motong-motongnya paling sering banget dipakai itu pen tool. Dan ini sering banget dipakai untuk desain potong-potong objek itu paling kepake banget dah. Keseringan lama waktunya itu desain itu motong. Tuh. Paham? 133 5 orang nih pada nggak tidur kan ya? Oke. Nah, ini udah lebih ke tahap lebih menarik lagi nih. Soalnya kalau udah bisa basic, lanjut. Lanjut ke ini nih. Uh, apa ya? Ini memadukan foto dan mengkreasikan tune. Bukan mengkreasikan tune ya sebutnya. Menyamakan tune ya. Nah, kali ini aku pakai dua objek gambar. Anggap kalian udah hafal semua dah. Kalian udah bisa namanya apa tuh? Udah bisa motong gitu lah. Nah, ini sama apa ya? Ini sama ini. Dua objek ini lihat nih. Kita hilangin si cabenya nih. Si cabe-cabean nih kita hilangin. Cabenya juga kita hilangin. Nah, kalau diperhatikan ini kan dua warna yang berbeda gitu, dua gimana sih samain gitu kan? Ini paling banget sering dipakai gitu. Itu gampang, cuma berapa 5 menit, 1 menit kurang kalau udah bisa mah. 1 menit atau 5 menit dah. Dulu tuh aku cuma nyentuhin apa tuh buat nyamain waktu tun waratun ini aja bersetengah jam gitu. Ternyata ada cara triknya gitu. Aku cari kepo, ternyata ada cara namanya ternyata tune match apa tuh color match sebutnya. Jadi kita anggapnya potong dulu ya. Aku pakai magic tool karena resolusinya ini gede ya. Atau enggak pakai quick selection. Nih. Nah, nah pakai quick selection diperhatiin dah. Di zoom lagi nih. Nah, dah tinggal copy terus paste. Anggap aja di sini para member yang 135 ini udah jago banget motong ya. Udah rapi dah potongannya dah. Nah, untuk menyampaikan tune kayak gini nih. Nggak sampai 5 menit kamu butuh paham. Kalau udah pilih curve. Pilih curve. Dah. Nah, tampilannya akan seperti ini nih curve-nya nih. Kalau sini kan curve-nya aku nyatu nih ke atas tiba-tiba. Nanti teman-teman kayak gini tampilan dia curve-nya beda keluar gini nih. Jangan khawatir. Nah, jangan lupa klik kanan, pilih clipping mask. Ingat, clipping mask ini bisa digunakan untuk memasukkan gambar atau memasukkan efek. Hanya efek yang kena itu si ini nih. Nah, itu yang gelap kan si orangnya doang. Kalau nggak di clipping mask nih, kalau nggak di clipping mask nih kayak gini nih, nggak di clipping mask yang kena semuanya gitu. Jadi harus di clipping mask gitu.
Kita clipping mask. Kalau udah pilih terus klik bagian si apa nih. Nah, sebelumnya perhatiin ini juga nih, si kotak kecilnya ini di sini, jangan di sini. Di sini aja. Aduh, pilih out of option. Pilih find dark light. Nah, bahasa yang kalian ingat tadi itu ada shadow, highlight, midtone. Midtone jangan diotak-atik soalnya midtone itu tengah-tengah antara shadow dan highlight. Kalau shadownya itu pilih daerah yang gelap dan ini harus dipilih-pilih nih sesuai dengan feeling ke teman-teman gimana taruhnya di mana yang cocok ya warna ini gitu. Nah, kayak cocok nih. Kalau tuh mana ya yang paling gelap? Nah, ini harus dipilih-pilih nih. Coba-coba nih. Nah, misalkan ini. Terus highlight, pilih daerah yang terang atau sedikit warna oranye-oranye gitu loh. Karena ini bernuansa senja gitu kan. Harus dipilih. Dan ini tergantung foto atau objek yang teman tuh. Tapi kuncinya cuma dua, daerah yang terang sama daerah yang sedikit gelap. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Kalau oke, di no ini. Soalnya dia bakal bilang save the new target color default sebagai apa tuh defaultnya. Pengaturan awal ya, nggak usah di no-in aja. Dan ini kan masih ada garis putih nih. Garis putih itu ada namanya RGB nih. Garis putih itu gabungan dari ini nih, tiga garis ini. Jadi tiga garis ini disatuin jadi satu garis putih nih. Yang diatur ini aja. Tengah-tengah nih, midtone-nya. Nah, atur. Yap. Jadi, dulu itu aku kayak gini, butuh waktu setengah jam atau 1 jam buat nentuin warna doang dua objek. Itu sebelum aku kepo gitu loh, praktekin kita ini gimana sih cara trik cepetnya gitu kan, cari tahu ternyata namanya color match. Ternyata butuh 5 menit gitu. Nah, yang tadi yang kayak gini jadi kayak gini. Nah, paham? 5 menit doang, butuh cuma 3 layer doang. Terima kasih Kak, tunggu baik Kak. Paham. Jadi kalian itu aku tuh ternyata selama ini biar tahu ini namanya color match itu 4 tahun baru tahu oh ini nama color match. Kalian cuma butuh 5 menit doang gitu. Masa kebetulan banget itu. Dulu aku apa ya sebutnya nih? Soalnya bahasa nggak bisa terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Apa sebutnya? Baru tahu berapa tahun ini gitu. Oh ini nama color match gitu. Jadi ini banget sangat-sangat ngebantu banget teman-teman kalau misalkan untuk manipulasi ya. Ini ngebantu banget tuh, pakai banget ini. Gitu atau nggak buat motivasi kalian buat liburan di mana gitu kan, kalian pakai foto mana liburannya ke mana gitu, ke Mesir kayak atau di mana gitu, tinggal potong diatur tone warnanya udah, apa foto reunian gitu kalian nggak datang bisa diatur. Nah gitu contohnya situ. Oke, sampai sini udah paham ya, soalnya kita akan bahas selanjutnya tuh ini ya, kalian udah bisa belajar ini color mesh, udah bisa basic. Soalnya kalau di itu cuma belajar basic doang gitu loh, cuma pengenalan tools doang di pelatihan lain itu. Kita hmm, kita bikin ini ya, aduh kurang enak badan, mana ya, kita akan bikin ini kalian nggak nyangka ya ternyata ini cuma butuh basic doang loh, nggak perlu banyak, cuma modal basic doang. Kalian kan belajar ini nih, ngedesain ini gimana, setuju nggak? Cara ngedesain produk ya. Oke, udah gede suara. Bikin desain produk ya. Jadi ini sangat ngebantu banget buat teman apa tuh yang punya all shop. Terus gimana sih cara desain yang baik menurut aku ya, menurut aku. Tapi bisa dibandingin teman-teman, bisa bandingin sama yang lain dan itu bisa jadi acuan teman-teman gimana bandingin sama desainer lain. Dan aku bakal kasih tahu teknik yang apa tuh cara bikin desain yang baik itu ada teorinya juga, ada rumusnya juga gitu. Jadi nggak sekadar apa tuh nggak sekedar
sekedar bikin gitu kan. Nah kali ini aku buat dulu langsung nih, langsung tambah banyak bicara, bikin produknya aku bikin 1:1. Contoh 1000 kali 1000, ininya 300. Akarnya aku bikin buat Instagram misalnya 1:1. Oke, pas kalian udah bisa bikin apa tuh, udah bisa bikin ini, udah bisa bikin motong-motong lah, sengaja motong-motong, kalian udah mau bikin desain. Nah, penentuan warna itu nentuin banget itu, penentuan tone warna. Kali ini aku pakai tone warna ini. Sebelumnya aku udah tentuin warnanya, karena produknya ini tentang makanan. Kali ini aku pakai warna ini, merah dan kuning. Terus pilih IS drop, pilih warna merah, terus di bawahnya pilih warna kuning. Oke, dah. Pilih lanjut ke gradasi. Gradasi aku pilih yang bulat ini. Nah, tarik kecil aja. Nah, salah. Kita putar, kita switch. Nah, lihat nih. Ini kan ini namanya switch nih. Ini mencet X, nge-switch warna nih, tone warna. Kita tarik. Nah, kita tarik tuh dikit aja. Nah, udah. Kita hapus, sudah sesuai. Nah, kali ini aku masukin objek-objek yang udah aku anggap kalian itu udah bisa motong ya. Jadi aku bakal mempraktekin yang tadi aku udah jelasin dan dipraktekin langsung ke bentuk desainnya. Nah, ini kalau bentuk temu kayak gini, pakai stem aja atau nggak pakai healing. Tinggal dua pilihan itu aja. Nah, kayak gini tuh. Pilih. Dah, kalau udah tuh dia otomatis bakal ini. Nah, kalau udah enak yang versi terbaru dia bisa bentuknya tab kayak gini loh, enak gitu. Soalnya kalau yang CS5, CS6 dia nggak bisa. Nah, tinggal tarik ini aja. Tinggal klik snow. Kalau udah klik ini, Ctrl T, Ctrl T, Ctrl T itu gunanya untuk membesar dan kecilkan ukurannya atau mengubah sesuai dengan keinginan. Soalnya ada berapa pilihan tuh, ada bentuknya wrap, ada perspective, district, skew, dan rotate. Tapi yang kali ini aku pakai free ini aja, free transform. Jangan lupa pencet save biar ukurannya nggak berubah. Kalau nggak dipencet save tuh dia akan berubah kayak gini nih. Tuh. Kalau dipencet save, tuh. Oke, paham? Free transform ini bisa juga kalau nggak tahu Ctrl T bisa cari di edit, pilih free transform tuh. Kalau contoh kan dibilang Ctrl T. Nah, pilih curve karena warnanya sedikit terang si dompetnya, pilih curve aja, curve. Terus kita clipping mask, klik kanan, pilih clipping mask. Nah, turunin dikit biar bakal nyesuaiin. Nah, ini menyesuaikan itu tergantung feeling. Kira-kira lagi gitu loh. Ya cocok nanti bakal kerasa deh. Oh, ini warnanya terlalu terang, ini warnanya terlalu gelap gitu. Kali ini aku masukin objek baru lagi. Kali ini aku anggap kalian udah paham cara motong ya, udah rapih potongannya gitu misalkan. Tinggal cara desainnya gimana. Nah, desainnya banyak itu pakai teknik 70/30. 70/30 itu gambarnya itu bisa, aduh mana nih? Oh iya di sini. Ini masuk ke clipping mas. Nah, gambarnya itu bisa 70% gambar, 30%-nya tulisan atau sebaliknya. Bisa 30% tulisan atau 70% nya tulisan, 30%-nya gambar. Tinggal pilih dah seleranya gimana. Soalnya gunanya buat apa? Biar kalau yang lihat desain kita itu langsung fokus ke mananya dulu gitu. Jangan jangan kanan kiri itu antara gambar dan tulisannya balap-balapan. Itu nggak fokus. Jadi mana mana yang mau dilihat dulu. Kalau misalkan tulisan, jadi si customer itu lihat dulu tulisannya, baru lihat gambarnya. Jadi teratur lihatnya desainnya gitu. Nah, ini aku pengen bikin bayangan nih. Gunainnya pakai brush. Pilih brush, pilih warna hitam, terus bikin layer baru. Nah, sorry. Ini bikin layer baru. Nah, seperti ini. Pilih brush. Ini gunanya pakai, ya udah kalau pakai basic-basic doang gitu loh. Pilih filter, pilih blur, Gaussian blur. Tuh, Gaussian blur. Ah,
Iya loh. Nah, biar nampilin efek sedikit ada logisnya ya. Soalnya pasti ada bayangan lah. Setiap ada apa tuh benda pasti di bawahnya ada bayangan gitu. Nah, aku gunain juga di bawahnya si HP. Aku namain HP nih. Aku namain dompet, dompet ya. Ini aku namain bayangan. Nah, aku mau bikin bayangan lagi nih, bikin layar baru lagi. Ini ini cuma pakai nggak perlu pakai macam-macam yang kalian lihat di tutorial. Kalian udah bisa basic, udah bisa bikin ini deh, seenggaknya buat produk. Kalau yang di tutorial-tutorial kan itu benar-benar harus pakai blending atau apa, ini enggak, cuma basic doang udah bisa bikin kayak gini gitu loh. Nah, ini hapus, bikin ini, pilih filter, sorry, sama tambah ini doang sih, gaussian blur ya, tuh. Nah, pilih option, diatur opacity-nya nih. Opacity itu gunanya itu semakin 100% nih semakin jelas, semakin ini enggak jelas. Fill ya itu di bawahnya opacity hampir sama, semakin jelas, semakin turun dia nggak jelas. Dah, nih. Terus aku open, terus aku masukin lagi nih 3 ini objek. Nah, 3 objek ini aku tarik keluar. Kok berat ya? Nah, ini 2000 ini aja berat banget itu loh. Nah, aku masukin objeknya ke sini nih. Satu, kita hapus. Kita masukin si es krimnya, hapus. Nih kembali lagi si cabenya, masukin lagi. Nah, hapus. Oke. Nah, kali ini kita susun juga aja nih. Kita hilangin dulu sementara. Nah, ini posisinya di atas. Jadi kayak gini nih. Layer yang paling atas berarti di posisinya paling depan. Ya, layer yang paling di bawahnya berarti posisinya di belakang, sedikit di belakang gitu. Oke, ini si es krim nih. Posisinya kan di depan. Biar di belakang ini ditaruh belakang nih, ditarik aja. Nah, tarik nih. Kita kecilin Ctrl T. Nah, nah, ya Allah. Nah, kita taruh depan nih. Depan. Ini juga si cabai juga taruh depan aja. Kita nyalain lagi matanya. Nah, dan juga biasain gunain foto-foto yang real pitch. Jadi untuk desain-desain teman-teman, kalau untuk bikin produk itu lebih baik disarankan pakai desain yang real pitch. Jangan yang nggak real yang diambil di internet. Real pitch itu apa? Foto produk kalian gitu, difoto terus dipotong sendiri gitu. Atau misalnya produk dari foto-foto reseller gitu buat stok-stok foto. Biasanya kan kalau reseller itu ada dapat foto dari agennya tuh. Itu bisa di redesign lagi, didesain ulang lagi bisa. Ini kan udah nih. Kita pilih marge. Marge itu untuk menyatukan layer ya. Jadi untuk mempercepat waktu aja nih. Terus dikurangin opacity-nya biar ada bayangan tuh. Bayangan antara si ini kita kan bakal motong si pinggirannya ini. Biar ikutin bentuk si HP. Kita kurangin opacity-nya. Nah, seperti ini. Ini aku pakai pen tool nih. Soalnya paling sering banget aku pakai gitu. Karena hasilnya rapi dan nggak ada syaratnya gitu. Pilih make selection, dah, klik X, Ctrl X. Ctrl X itu apa? Cut sebutnya, motong. Nah, kan udah kayak gini nih. Udah tinggal ditambahin efeknya. Kalau kalian udah bisa, biasa ditambahin deh namanya imajinasinya, kalian bisa keluarin tuh. Kali ini aku berimajinasi efek ombak karena bentuknya makalahnya itu sedikit apa? Pedes ya, berbau-bau pedes. Aku pakai ombak-ombak cabe gitu kan.
Kali ini aku potong pakai pen tool aja. Kalau soalnya pakai pen tool itu ada lebih enak gitu. Lebih mana mau dipakai, mana mau enggak gitu. Bisa nyeleksinya suka-suka. Paste, terus klik play horizontal. Nah, ini atur nih. Kita anggap aja si cabai ini kan ombak. Kita eraser nih. Dan juga diperhatiin kalau udah bisa desain itu kayak kecil-kecil kayak gini nih dihapus. Yang nggak masuk logika, nggak masuk, ini nggak masuk logika juga sih kalau ombak. Asal yang ngeganggu-ganggu hapus. Eraser nih, aku pakai eraser. Terus lanjut pakai smoke biar bisa bikin saat nyatu nih, efek nyatu. Nah, pakai smoke tuh biar seakan-akan nyatu gitu antara si cabai ini emang keluar dari si ombak ini keluar dari sambal cabai ini loh tuh. Nah, ini pakai tools yang tadi aku udah jelasin di awal gitu kan. Ternyata cuma pakai tools itu doang. Nah, aku sedikit satu tips juga. Pakai tips namanya efek lebay, itu efek bokeh. Kayak gini nih. Nih, mana nih? Nah, ini efek bokehnya gitu loh. Ini sangat ngebantu banget buat tampilan visual kalian lebih menarik gitu ya. Cuma padahal efek bokeh doang loh, cabai disusun-susun. Bakal kerasa deh bedanya nih, aku buktiin deh. Aslinya lebih kayak wah aja gitu. Kalau pakai efek bokeh cabe gitu, cabe, bukan cabe aja ya, hanya bukan cabe aja, tapi bisa di objek lain. Misalkan objek minuman, itu bisa dipakai tuh objeknya tuh. Misalnya objeknya ganti si minuman, kita paste nih si aduh kita X, kita paste misalkan minuman itu bisa juga kayak gini ditaruh bukan cabai gitu, es batu misalkan, bisa minuman dingin. Kalau atau enggak minuman yang bau jeruk itu bisa jeruknya diginiin. Ini sangat ngebantu banget efek kayak gini nih, efek-efek bokeh sebut ya. Nah, ini untuk mengcopy kayak gini nih tinggal tarik kayak gini nih, mencet ALT aja, tarik tuh. Nih, efek bokeh ini nih. Berarti awalnya tuh depannya gede, terus sampingnya itu selanjutnya makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu loh. Nah, seperti ini nih contoh ya. Udah disusun kayak gini, kita pilih filter, pilih blur, gaussian blur. Tuh. Terus ini juga sama. Pilih yang masih kecil ini, pilih gaussian blur juga. Nah, buset. Turunin dikit. Turun dikit. Nah. Nah. Nah, ini sangat membantu banget nih biar kelihatan atau dramatis saja, kelihatan lebay aja gitu, dramatis saja tuh. Jadi makanannya pedes gitu loh, dari cabai-cabai gitu. Jadi gambar yang kita visualkan tuh tersampaikan gitu. Lanjut, kalau udah bisa desain kayak gini, udah selesai 70%-nya desain, aku pengen lanjut ke trik menulisnya, cara menulis, cara menyusun tulisan yang mana, gimana lagi, yang baik gimana. Jadi kalau untuk judul itu lebih baik gede daripada yang lain. Contoh kalau ini hari tongpis, dan juga gunakan, ini sebutnya teknik ya, bukan teknik ya, sebutnya tipografi ya. Tipografi itu seenggaknya gunakan dua atau satu font aja yang dipakai, dan gunakan font-font yang jelas dan enak bisa dibaca. Dan jangan yang kayak huruf Kurawa atau Jawa kuno gitu loh, yang enggak kebaca. Contoh kayak gini nih, kayak Jawa kuno gitu. Dipakai ini, diatur, klik sininya buat ngatur gede kecil lah. Ini buat ukurannya gede. Nah, kayak gini. Ini nggak konsisten gitu, lihat kayak gini. Kalau kalian memilih font kayak gini, ini nggak jelek gitu, nggak konsisten. Lebih baik yang kayak jelas aja kayak gini, misalkan Calibri, atau Century Gothic nih, Century Gothic yang jelas enak dilihat, bagi aku enak. Nah, Century Gothic. Nah, gunakan font kayak gini. Dan di sini paling sering aku pakai nih buat pengaturan di sini nih. Jadi klik ini, dan ini paling banget sering dipakai. Ini gunanya itu nih, kalau ini gunanya itu untuk membuat renggang antara huruf ya.
Kalau ini muat melenggang antara kalimat. Jadi cukup pakai ini aja variasinya, cukup satu. Kenapa satu dan dua aja? Karena bisa divariasiin. Entah itu nih bentuknya tipis, entah itu bentuknya tebel pakai bold, entah itu yang ini. Karena cukup satu font itu bisa bikin variasi berapa variasi gitu. Makanya cukup satu atau dua jenis font aja yang dipakai. Dan juga gunakan warna yang jelas. Contoh warna putih nih. Warna ini kan ini. Udah kayak gini hari tongpis. Hari tongpis. Nah, udah bikin. Nah, selanjutnya untuk tulisan di bawahnya itu harus lebih kecil daripada di atas syaratnya. Dan juga bisa gunakan regular atau di bawahnya. Jangan terlalu tebal. Jangan balapan sama yang di atas. Aku kayak namanya mi apa ya? Mi ceker dah. Mi ceker. Sorry. Nah, mi ceker. Ini dikecilin aja nih. Ini ngecilinnya pakai scroll yang ada tengah-tengah zoom. Zoom lagi tengah-tengah itu ya mouse ya. Nah, mi ceker nih. Nah, dan dalam memberi harga, dilihat-lihat juga, pelajarin juga trik marketing juga, nulis harga gimana. Contoh kayak ada trik marketing namanya coret. Jadi orang lebih suka membandingkan apa tuh harga ya. Jadi kadang kita pengen tahu harga awalnya itu apa gitu. Pakai trik coret. Ada juga pakai trik yang gunakan angka 9. Dan juga misalkan ini kan udah disusun nih ya. Ini aku gunain ini ya rectangle Mercury ya untuk ini ya. Jadi ini nggak jauh-jauh dari yang aku jelasin tadi loh untuk buat hasil desain kayak gini doang. Terus tarik lagi pakai ALT nih ya. Jadi pilih mana yang layer mana yang main di copy. Misalkan ini. Nih, pencet ALT tarik tuh. Oke, jelas. Sampai sini. Terus bisa ditambahin tuh bahasa marketing, contoh khusus untuk hari ini, khusus untuk hari ini. Ini untuk kaum yang cari pendiskon, bahasa ini sangat menggoda gitu, karena bagi mereka ya untuk hari ini gitu kan, promonya nggak bisa ditunda-tunda. Terus tambahin juga trik marketing, misalnya huruf 9, misalkan 33.000, terus ininya 9 9 atau 900 atau enggak 99 atau berapa lah, pokoknya 9 gitu. Terus tambah juga free. Misalkan karena tuh gambar aku ada gambar es krim ya, makanya di sini aku masukin namanya free ice cream. Jadi gambar harus sesuai dengan realistis gitu. Ada gambar es krim ya ada tulisan promo es krim gitu loh. Jadi free ice cream. Tuh. Jadi 33.000 ini udah free sama es krim. Bagi yang ini kan pasti hitung-hitungan juga loh. Ada juga pakai trik yang kayak gini. Ini dikecilin. Huruf depannya lebih gede, belakangnya kecil. Jadi orang fokus ke depannya, nggak lihat belakangnya. Jadi langsung ngebandingin gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau udah disejajarin, diratain, pakai yang di tengah ini nih. Tuh. Biar lebih teratur. Jadi kita menggiring. Nah, ini ukurannya kegedean nih. Masih kegedean. Biar lebih teratur orang bacanya. Jadi mulai dari mana, jadi kayak tanpa sadar orang yang lihat desain kita dibikin diarahin sama kita mulai dari atas lo bacanya. Jadi yang condong pas dilihat itu highlightnya dulu, set bawah dan bawah sampai ke titik di mana kamu bikin kata perintah. Contoh kayak gini, kali ini aku pakai rectangle Mercury-nya ukurannya bulat nih ya. Nah, diatur nih radiusnya, lengkungannya mau berapa? Aku mau 80. Ya 80 deh. Nah, kayak gini, gunain warna yang lebih beda gitu. Warna beda. Kali ini aku warna hitam ya. Soalnya warna lain kurang cocok. Nah, bisa gunakan kata-kata yang kata perintah, contohnya order sekarang karena dibentuknya handphone ya.
order sekarang, atau pesan sekarang, order sekarang, bebas. Itu bahasa marketingnya. Tinggal kalian kombinasi nanti. Kalau udah bisa desain, tambahin kata, pelajarin marketingnya. Bahasa-bahasa marketing itu bisa dikombinasiin dan itu bisa ngejual produk kalian tanpa sewa orang lain gitu. Jadi kalian kalau udah bisa desain, pelajarin lanjut step bahasa marketing. Oke, sampai sini udah selesai tuh. Desainnya kayak gini.